Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada NU Ranting Kaliwuluh, saya ucapkan selamat atas kepemilikan satu channel di Ranting Kaliwuluh. Itu namanya Ranting Kaliwuluh Channel. G. Di zaman baru, dunianya juga dunia baru. Jadi makanya kalau dengan fenomena corona ini bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang ganjil. Fenomena seperti ini biasa, dari dulu ada. Makanya istilahnya juga bukan istilah baru. Ini istilah kuno, namanya wabah itu kan istilah kuno. Jadi bahasa sekarang mungkin pandemi. Bahasa kuno itu wabloh, magebluk. Nah itu bukan bahasa baru. Artinya ini barang yang berskala beda aja. Kalau dulu skalanya lokal. Nah, kalau sekarang skalanya lebih kepada internasional. Nah kenapa ya? Karena manusia sekarang memang sudah eranya era demikian mudah pertemuan antar bangsa. Contoh budaya. Kita sekarang punya budaya juga skalanya bukan skala lokal. Jogetnya orang Korea nggak nyampe seminggu sudah menjadi fenomena internasional. Gangnam Style, rambut yang dulu dipakai oleh orang Mohawk, rambut celipir di tengah hutan. Karena sistem percepatan dunia, dia sekarang menjadi model rambut orang seluruh dunia. Sepak bola yang dilakukan oleh orang Eropa bisa kita nikmati di Indonesia. Begitu juga makanan. Makanannya orang Eropa sekarang bisa dimakan di Indonesia. Loh, artinya bahwa percepatan sesuatu menjadi lintas bangsa dan lintas negara itu hal yang biasa sekarang. Bukan sesuatu yang baru. Makanya kalau budaya ini menjadi budaya internasional, ya kita nggak usah kaget-kaget amat lah. Orang Afrika pakai WhatsApp. Orang Karanganyar pakai WhatsApp, orang Indonesia pakai WhatsApp, orang Arab juga pakai WhatsApp. Nah, musik juga sama. Musiknya orang Eropa dimainkan oleh orang Indonesia. Nah, budaya bisa menjadi budaya internasional. Nah, makanya jangan heran kalau sekarang penyakit pun skalanya skala internasional. Budayanya mau, penyakitnya nggak mau. Nah ini sebenarnya normal-normal aja. Dan kan kondisi corona ini yang akhirnya menghasilkan lockdown tipis-tipis, manusia tidak boleh kemana-mana, sebenarnya juga udah nggak terlalu menyulitkan. Karena sudah cukup lama sebenarnya kita ini berada dalam situasi lockdown tipis-tipis. Kita udah terbiasa di dalam kamar melakukan aktivitas. Kita udah cukup lama di lockdown sebenarnya oleh teknologi. Nyari orang sudah tidak perlu lagi kemana-mana. Dari dalam kamar sudah bisa lihat YouTube, lihat Facebook. Nyari silaturahmi yang dulu harus jalan, harus kemana. Sekarang orang bisa di dalam kamar pakai video call. Loh, artinya bahwa manusia ini sudah cukup lama berada dalam satu ruang yang tidak berinteraksi dengan orang lain. Jadi sebenarnya fenomena corona dan fenomena orang harus social distancing itu bukan sesuatu yang aneh, biasa aja. Nah, kadang orang kemudian asumsinya macam-macam. Ini adalah untuk melemahkan bangsa,
Indonesia ya nggak juga, ini fenomena dunia. Ada yang ini karena masjid ditutup, ini adalah upaya penghancuran kaum itu, enggak cuma masjid, gereja juga ditutup, sinagog punyanya orang Yahudi juga ditutup, tembok ratapan ditutup, Ka'bah ditutup, bahkan tempat-tempat maksiat juga ditutup, bukan cuma tempat baik. Artinya ini adalah situasi di mana semua ya manusia terkena. Nah, cuman kan ada juga yang iseng bikin cerita-cerita bahwa ini seolah-olah kasusnya adalah kasus-kasus yang hanya ada di Indonesia. Ini terus kesalahan Jokowi, kesalahan apa ini. Ini kan asumsi orang ini. Sampai boleh aja orang bikin hoax begitu, itu boleh. Yang tidak boleh itu kan kalian ikut percaya, itu aja yang nggak boleh. Orang bikin isu boleh-boleh aja terserah. Orang bikin isu ya nggak boleh kan kita tiba-tiba percaya pada yang begitu. Nah itulah. Jadi sebenarnya fenomena yang dikenal dengan fenomena corona yang menyebabkan manusia seolah-olah berada di kamarnya masing-masing, ini adalah fenomena yang biasa, nanti lama-lama juga akan hilang seiring orang juga akan lupa dan ditemukan obatnya. Itu biasa. Dulu bangsa kita di lockdown Belanda 350 tahun. Dan di lockdown Jepang 3,5 tahun lah, ini kita merasakan indah di lockdown. Saya di rumah, jarang saya bisa terima tamu 24 jam karena saya harus pergi. Hari ini 3 bulan saya bisa di rumah istirahat. Jadi itulah. Nah, cuman harus waspada bahwa corona ini bukan hoax, ini beneran ada. Ya, yang dilakukan oleh pemerintah dengan social distancing yang sudah cukup bagus, penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah juga sudah cukup bagus, instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi masyarakatnya agar tidak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi sesuatu ini masih normal, sesuatu biasa orang kena penyakit, adab ya enggak lah. Adab itu sesuatu yang sudah di luar kebiasaan. Misalnya hujan batu lah, itu baru ada. Kalau orang sakit mati ya dari dulu ada. Nah itu fenomena. Nah akhir-akhir ini memang orang sering menyeret-nyeret sesuatu ini kepada kepentingannya. Kepentingannya itulah yang selalu mendapatkan ruang untuk disandarkan kepada peristiwa-peristiwa yang sebenarnya nggak berhubungan sama sekali. Untuk misalnya fenomena cerita tentang akan ada kiamat tanggal 15 Ramadan. Wah itu ternyata nggak jadi. Nah, ya. Bahwa kiamat misalnya kayak gitu, orang sampai ribut kayak begitu. Ngapain sih ribut? Kiamat itu bareng-bareng aja kok ribut. Nah, kecuali kalau sendiri dia pikir, lah kiamat itu bareng. Rolo itu kan mati semua aja kok dipikir. Dipikir juga kalau datang. Nah, itu banyak sekali wah. Dulu misalnya ketika corona pertama kali muncul, ini adalah tentara Allah untuk menghancurkan orang di Cina. Ternyata sekarang menjadi fenomena dunia. Lama-lama nanti kan sadar kan bahwa ada orang-orang yang kadang memang mau bikin iseng aja, iseng dan syukur-syukur ada yang percaya. Wah ini dulu tentara Allah, lama-lama kita juga kena, semua dunia kena, bahkan Arab juga. Nah makanya ini sikapi aja bahwa pandemi itu butuh penanganan secara khusus dalam beribadah. Ya kalau tidak di masjid ya di rumah. Kalau ibadah di rumah juga boleh dan bisa dilakukan di rumah. Besok Idul Adha kalau belum boleh di masjid atau belum boleh di lapangan ya jangan sedih. Cari khutbah terbaik, lakukan di rumah masing-masing. Kalau masih oleh pemerintah nanti belum boleh sholat di masjid secara massal untuk Idul Adha, tidak boleh di lapangan, di rumah. Maka kemudian kita akan mendapatkan keuntungan yang mungkin seumur hidup baru ini kita bisa rasakan. Apa? Menjadi khotib sama imam. Bagi beberapa orang bisa jadi nggak seumur-umur nggak akan pernah jadi khotib, nggak pernah jadi imam.
Tapi karena corona, nah kita ini punya ada beberapa orang yang akhirnya pernah menjadi imam sama khotib di rumahnya masing-masing. Dan mungkin belum pernah ada khutbah kok, wahai istri dan anak-anakku. Gitu ya, kita coba besok. Mumpung masih dalam situasi seperti ini, mengimami 2-3 orang, keluarga, boleh. Ya jadi, kalau ada yang nongol, kenapa masjid ditutup? Lah gak cuma masjid, gereja juga ditutup. Kenapa pasar enggak? Lah yang mewakili pasar siapa? Kalau masjid kan nggak boleh sembahyang di situ, di rumah masih boleh lah. Kalau pasar ditutup lah, cari makannya di mana? Pasar itu cuma itu, misalnya kayak begitu. Kebutuhan yang tidak bisa diwakili oleh yang lain. Nah itulah, makanya ya biasa aja sih sebenarnya. Tapi jaga diri gitu dalam situasi seperti ini. Pemerintah bilang suruh pakai masker ya, pakai masker. Kalau pemerintah mengatakan cuci tangan, ya cuci tangan. Kita ini penyakitnya kan nggak ngerti, apalagi saya ini kiai nggak ngerti itu virusnya kayak apa, itu kan juga bukan ilmu saya. Kalau nyuwuk saya ngerti, tapi virusnya kayak apa nggak tahu. Bentuknya kayak apa? Dan katanya kayak bola gerigi ya itu. Ya waspada aja bahwa situasi seperti ini. Banyak orang yang kemudian panik. Paniknya itu membuat mengkait-kaitkan dengan apa. Nah, itu yang terkait dengan corona, dengan kita di masyarakat. Nah yang terkait dengan sekarang orang lagi rame nih bahas tentang Pancasila. Ya fenomena Pancasila ini kan memang fenomena yang dari awal memang diperdebatkan, bukan barang baru. Jadi berdebat tentang Pancasila itu dari awal sudah ada. Makanya Bung Karno punya konsep sendiri, Dr. Supomo punya konsep sendiri, Dr. Yamin punya konsep sendiri, Kasman Singodimejo punya konsep sendiri. Semua Bung Karno, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Hasyim anggota PPKI dan BPUPKI itu punya konsep masing-masing. Dan akhirnya disepakatilah Pancasila yang sekarang itu. Nah bahkan Pancasila yang sekarang ini aja masih banyak yang mempersoalkan. Bagi penggemar khilafah, Pancasila dianggap produk haram. Itu, nah kalau sekarang semuanya kemudian menjadi Pancasila, ya alhamdulillah. Ya, nah memang saya sendiri dari awal saya pernah sampaikan tentang Pancasila itu di forum tertinggi negara. Di acaranya DPR MPR. Mungkin jarang orang dulu menyampaikan ngaji pakai Pancasila. Saya sampaikan pertama dulu termasuk awal-awal itu zaman sama Habib Syekh di Karanganyar udah saya sampaikan. Itu masih ada. Belum lagi ramai orang bahas Pancasila karena saya melihat gelagat bahwa internasionalisasi dan konsep transnasional itu pasti akan berhadapan dengan yang namanya indigenous knowledge, pengetahuan lokal dan local genius, kecerdasan lokal. Pancasila ini kan local genius, kecerdasan lokal orang Indonesia mempersatukan puluhan bangsa menjadi satu negara. Karena fenomena ini bukan fenomena yang lain-lain. Arab itu satu bangsa, tapi pecah menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa, pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa bersepakat jadi satu negara. Nah, kecerdasan para founding fathers kita menggunakan Pancasila. Nah, Pancasila ini bentuk kompromi dari bangsa, suku, agama, golongan. Nah, maka kemudian saya ditanya, apakah golongan Islam terwakili dengan Pancasila? Ya kalau saya sih nggak cuma terwakili. Ya Pancasila itu adalah apa ya? Dominasi bahwa kaum muslimin yang dominan di Indonesia, yang mayoritas sangat terwakili dengan Pancasila. Oke lah kalau bahasanya Pancasila. Ini bahasa Sanskerta lah, panca itu 5, sila itu asas. Itu ada dalam negara kertagama.
Tapi sila-sila dalam Pancasila ini mewakili teologi saya, mewakili keyakinan saya. Kami kaum muslimin terwakili, apalagi santri. Ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Ya Allah itu Esa, Qul huwallahu ahad. Tapi ini masih multi tafsir ya, karena bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu pasti Islam yang buat. Kemanusiaan bahasa Indonesia. Tapi adil itu bahasa Arab, adlun. Itu bahasa Al-Quran, adlun. Beradab, adab itu juga bahasa Arab. Jadi dua-duanya itu bahasa kaum muslimin, adab dan adil. 3, persatuan Indonesia. Ya, siapa sih yang nggak ingin persatuan? Kemudian sila keempat, ini bahasanya jelas, ini bahasa Islam, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Kalimat pertama adalah rakyat. Kerakyatan ini bahasa yang spesifik dan khusus. Ini bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyat. Indonesia ketika menggunakan sistem demokrasi, membangun bangsa secara bersama-sama, itu akan sulit ketika berhadapan dengan konsep yang sebelumnya, yaitu tentang raja dan hamba, kawulo dan gusti. Raja punya hak mutlak, kawulo nggak punya hak. Nah, ketika sistem berdemokrasi dan berbangsa dengan secara saling bertanggung jawab, yang punya konsep itu Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, raja dan hamba, kawulo dan gusti dilebur oleh para pendiri bangsa. Menggunakan bahasa apa? Bahasanya Rasulullah, ra'iyah, yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Nah, ini ra'iyah, ini bahasa Rasulullah. Spesifik. Makanya jangan sekali-sekali mengatakan kaum muslimin tidak terwakili. Terus kalian yang sekarang tidak mengerti apa-apa terus mengatakan tidak terwakili. Ya karena kamu tidak ada di waktu pembentukan bangsa yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu bahasa Arab. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu bahasa Arab, bukan bahasa lokal. Oleh hikmah. Terus di situ ada permusyawaratan. Dalam permusyawaratan, musyawarah itu bahasa Al-Quran. Basyawirhum fil amri. Kalau bahasa lokalnya rembukan. Makanya ketika menggunakan bahasa permusyawaratan, itu menggunakan akar kata musyawarah. Itu bahasa Al-Quran. Perwakilan, al-wakil, bahasa Arab. Itu semua terwakili itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan menggunakan bahasa adilun bagi seluruh rakyat Indonesia. Lu kurang apa? Maka karena landasan idilnya Pancasila menggunakan idiom kaum muslimin dalam Al-Quran, maka struktur negara pun menggunakan struktur yang menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa Islam. Lembaga tertinggi namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis bahasa Arab, musyawarah Arab, ra'iyah Arab, Dewan Perwakilan Rakyat. Diwanun bahasa Arab, perwakilan bahasa Arab, ra'iyah rakyat. Al-Hakim, mahkamah. Ini berapa? Jadi sebenarnya dari awal, kalau urusan Pancasila, kiai-kiai sih sudah final ya. Dan tidak ingin merubah-rubah. Kenapa? Karena itu adalah bahasa yang digali di tahun 45 saat founding fathers kita membangun bangsa. Nah, situasi psikologisnya nggak bisa dibangun oleh orang-orang hari ini. Makanya sebenarnya nggak ada masalah kalau kiai-kiai dengan Pancasila dari dulu. Makanya sampai kapanpun kalau udah terkait dengan Pancasila ya jangan macam-macam. Orang ribut masalah tahlil yang di jalur NU, itu paling ributnya kan satu musola.
Orang berbeda pendapat tentang hall nyadran atau 2 orang mati. Paling ributnya satu kampung. Tapi jangan ganggu Pancasila. Karena Pancasila ini perekat perbedaan bangsa dan suku yang bersepakat dalam satu negara. Nah, ini penting. Dan ini pernah saya sampaikan di majelis-majelis tinggi negara. Di DPR MPR pernah saya sampaikan waktu hara. Bahkan di Istana Negara pernah saya sampaikan. Jadi saya menyampaikan hal seperti ini bukan hanya kepada ranting Kaliwuluh. Ini disampaikan secara bersama. Kan gitu. Jadi bangsa ini. Makanya kita ini anak-anak jangan sekali-sekali dilupakan kebangsaannya. Gitu lah. Jadi internasionalisasi sekarang ini apapun menjadi gejala internasional. Orang bisa kemudian menjadi lebih Arab dari orang Arab. Orang bisa menjadi lebih Eropa dari orang Eropa. Bahkan kita bisa menghafalkan lagu-lagu Eropa. Tapi setiap kita mau pergi ke negara manapun, pasti ditanya pasportmu mana. Artinya batas milenial itu adalah batas bangsa dan negara. Loh, makanya kalau kita sekarang ini perbincangan ke depan, itu adalah selalu harus mengingatkan kamu boleh menjadi bergaya apapun. Makanya kalau mengambil solusi kebangsaan harus dengan solusi kebangsaan yang ada dari Indonesia. Jangan menggunakan solusi bangsa lain. Mungkin baik di negara itu, tidak baik di negara kita. Contoh, konsep khilafahnya Hizbut Tahrir itu adalah upaya yang dipikirkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk memerdekakan Filistin, dan itu di sana. Walaupun mungkin itu juga gagal, di sini nggak bisa diterapkan. Ikhwanul Muslimin punya konsep untuk menyelesaikan Mesir, tapi itu belum tentu bisa diselesaikan dengan cara Indonesia. Makanya waktu Indonesia setelah kemerdekaan, waktu zaman ini ya, zaman apa istilahnya itu ya, zaman ini kebudayaan itu apa istilah, lupa ya. Ada istilah kayak zaman beli pustaka, zaman ini ada, apakah bangsa ini akan mengikuti cara Eropa? Dan apa yang kita membuat prosa yang sangat panjang dengan sebuah judul Salah Asuhan. Apakah kita akan menyelesaikan bangsa ini dengan cara Arab? Ada yang menulis di bawah lindungan Ka'bah. Apakah kan ada yang memikirkan apakah bangsa dicarakan dengan cara Belanda? Ada yang menulis tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah kan diselesaikan dengan cara lokal murni? Ada yang nulis apa? Ada yang nulis Siti Nurbaya. Lu kan itu bangsa. Nah, logika-logika kebangsaan itu hari ini harus juga dibicarakan. Karena kalau tidak, anak-anak muda kita ini akan tidak memahami kebangsaannya dan akan mengikuti proses transnasional baik agama maupun budaya. Itu pasti terjadi. Makanya dulu Amerika waktu gagal di Vietnam ditutup sama dia. Jangan sampai bangsanya malu bikin Rainbow 1 Vietnam. Ya kan? Ketika ada penetrasi budaya Cina, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ada penetrasi budaya Jepang, bikin American Ninja, American Samurai. Bangsa Malaysia yang kecil seperti itu nggak bisa. Walaupun kecil begitu, beraneka ragam suku. Dan bangsa Malaysia dibangun oleh beberapa suku, beberapa anak bangsa. Makanya mereka sudah mulai diajarkan untuk mengerti perbedaan anak bangsanya. Nggak bisa bangsa Malaysia itu lepas dengan anak-anak India. Maka diajarkan anak-anak Melayu yang namanya si Upin dan si Ipin harus ngerti orang India. Maka ada tokoh kecil namanya Cacit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina dibikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Nggak boleh lupa dengan anak-anak Indonesia dibikinkan tokoh kecil namanya Susanti. Itu yang mereka lakukan. Gitu lah. Nah, Jepang punya konsep sendiri ketika terjadi perang besar antara dua rezim besar, Tokugawa dan Restorasi Meiji. Anak-anak kecil Jepang tidak boleh lupa. Maka dikenalkan dengan sebuah epik sederhana, epos sejarah besar dengan cara sederhana untuk anak-anak muda. Kasih judul Samurai X dengan tokohnya si Kenji Himura atau si Rory Kenshi. Ini kan cara-cara mereka. Nah, bahwa kemudian peradaban besar ini sekarang benturan
Nah itu kan semua bangsa mesti begitu. Siapa yang kuat, ya dia harus memikirkan bangsanya. Cina misalnya dituntut untuk selalu kuat karena kasih makan 1,5 miliar orang. Indonesia harus kuat karena memikirkan makannya 270 juta. Ini kan kebangsaan kita. Bahwa kemudian dalam konflik itu kita sudah lihat dari awal Amerika dan Cina memang sedang bertarung. Saya iseng-iseng aja kalau lihat film kan gitu. Sekarang Amerika sudah mulai nyerah dengan Cina ketika buat film 2020 kan, bahwa ketika bangsa Amerika udah mulai luluh lantak, yang selamat adalah bangsa Cina, punya kapal 2 itu di Himalaya, tapi Tibetnya hancur. Itu kan gitu, kan itu cara-cara mereka. Ada film namanya Mortal Engine, di mana mesin-mesin dunia hancur, yang akhirnya kemudian penyelesaiannya adalah mesin Cina. Itu. Dan yang paling fenomenal adalah film The Forbidden Kingdom. Sebenarnya ketika Sun Gokong dalam sebuah masa lalu dia dikalahkan oleh Kaisar Langit, kan itu akhirnya tongkatnya sampai di Amerika dijual oleh Jackie Chan, itu jualan tongkat kan itu. Nah akhirnya yang mengembalikan kepada Sun Gokong itu menahnya Amerika, orang Amerika, karena berkebawaan sama manusia abadi Highlander namanya Jackie Chan itu. Nah kemudian dalam film dia ketemu dengan Sun Gokong yang diperankan oleh Jet Li. Kenapa yang menyerahkan tongkat mesti anak Amerika kepada Sun Gokong? Itu sebenarnya tongkat estafeta berikutnya. Nah itu fenomena dunia. Nah makanya sekarang ada yang berbicara bahasa menggunakan cara Amerika, ada yang berbicara menggunakan cara-cara Cina. Lah tarik menarik di Indonesia sebenarnya tidak lepas dari tarik menarik dua bangsa besar itu. Itulah orang Indonesia menggunakan cara-cara agama, cara-cara apa. Ya ini biasalah kan gitu. Itu fenomena-fenomena yang sedang terjadi di negeri ini. Nah, itu mesti kita respon. Gitu lah. Anak-anak muda harus mengerti itu. Bahwa pergeseran bangsa ini sedang terjadi. Cuman apakah betul kalau misalnya yang dikembangkan waktu itu adalah Cina anti agama apa itu? Nah itu nanti kita buktikan betul nggak Cina itu anti agama. Betulkah bahwa ini kan butuh pembuktian berikutnya. Asumsi bisa terjadi hari ini. Walaupun dalam sejarah bangsanya Cina ini kan cukup fleksibel. Tuhan melarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Tuhan terlalu berkuasa dinaiki sama Sun Gokong, dia berabrik kekuasaan ketuhanannya. Itu di sana. Itulah. Bahwa bangsa ini memang transisi internasional. Makanya Nahdlatul Ulama sudah tidak terlalu merespon hal-hal yang tadi itu, yang misalnya tentang tahlilan, tentang apa, udah nggak terlalu direspon karena sekarang orang juga sudah mulai ikut, cuma bahasanya aja yang berbeda. Ya kali tahlilan nggak mau, tapi kalimat thayyibah mau. Tumpeng dulu anti, sekarang nasi kotak juga sudah mau. Kan gitu. Istighosah nggak mau, kalimat thayyibah mau. Sayyidina nggak mau, baginda mau. Alat musik nggak mau, tapi pakai mulut dangdut juga mau. Jadi kan gitu. Khol nggak mau, tapi apa birrul walidain. Jadi sudah nggak perlu direspon. Buktinya yang kelompok-kelompok yang seperti itu sekarang juga sudah nggak gede kan, semakin lama semakin kecil, semakin lama semakin kecil. Ya gimana nggak semakin kecil? Dulu berdoa bareng-bareng kan pasti besar. Begitu doa sendiri-sendiri ya pasti jadinya kelompok kecil. Kita doa aja jari 10, tiba-tiba cuma pakai 1 jari, ya dia kecil sendiri kan. Tetap menangannya jadi 10. Kan itu. Tarweh misalnya ada yang 8, ada yang 20, ya menang yang 20 lah lebih banyak. Orang pasti gambling daripada 8 milih yang 20. Itu logika manusia. Kalau seandainya di akhirat yang benar 8, yang 20 punya sisa 12. Nah kalau yang benar 20, yang 8 kurang 12 cari di mana? Nah kan itu logika orang-orang modern. Nah itulah. Jadi mungkin ada hal-hal yang
perlu dibicarakan ulang, yaitu terkait dengan masa depan anak-anak kita ini, akan terkait dengan kepemilikan bangsa Indonesia. Bahwa ini Cina akan mengambil alih. Cina lebih maju dari kita. Saya sering ke Cina. Orang Cina lebih senang nyaman di negaranya sana, ngapain jauh-jauh ke sini. Pendapatan per kapitanya 45 juta mereka. Jadi mereka kalau kemudian nyaman, lebih nyaman di sana. Orang sini kalau main, apa aja ada di sana kok. Jadi jangan kegeeran lah bahwa bangsa Cina akan pindah ke Indonesia. Tapi kalau kemudian bangsa-bangsa kita, memang sedang berhubungan dengan bangsa yang lain. Sampai haji juga nggak bisa kalau nggak berangkat dengan pesawat. Kaum muslimin belum bisa pakai pesawat. Gitu lah. Aman, dia kayak begini. Silakanlah diterusin dan channel kalian Ranting Kali Buluh ini menjadi channel yang semakin bermanfaat karena ada fenomena baru. Ya, fenomena baru. Dari dulu ngaji ketemu langsung, sekarang ngaji lewat YouTube, lewat apa? Semoga barokah dan manfaat. Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.